Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran prakarya di kelas 7 dengan materi kerajinan serat. Untuk peta materinya adalah sebagai berikut. Pada bab kerajinan serat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian dari serat. Yang kedua, jenis dan karakteristik serat. Yang ketiga, pengolahan bahan serat. Yang keempat, teknik dasar kerajinan bahan serat. Dan yang kelima atau terakhir adalah proses produksi. Pada tahap yang kedua yaitu jenis dan karakteristik serat, kalian harus dapat membedakan mana jenis serat tumbuhan dan mana jenis serat hewan. Di mana pada serat tumbuhan akan dibedakan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat batang, serat daun, dan juga serat buah. Sedangkan untuk serat hewan itu dibedakan menjadi 2, yaitu serat dari bulu hewan dan juga serat dari hewan serangga. Pada tahapan yang kelima itu ada beberapa bagian yang akan kita lalui, yaitu proses produksi. Ada proses produksi itu yang memuat produksi dari tumbuhan dan hewan, di mana di situ kita butuh bahan kerajinan, alat produksinya, kemudian prinsip rancangan produk kerajinan bahan seratnya seperti apa, kemudian kemasannya bagaimana, dan juga di situ ada contoh proyek kerajinan hasil seratnya. Dan semuanya itu tidak terlepas dari K3, keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan. Kompetensi dasar dari materi bab ini yaitu KD1. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Tujuan pembelajaran materi ini adalah kalian dapat memahami berbagai jenis serat. Terus yang kedua, kalian juga memahami sifat dan karakteristik dari serat itu sendiri. Oke, kita mulai dari pengertian serat. Apa itu serat? Serat yaitu material seperti rambut berupa filamen sinambung, yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk memanjang dan utuh, seperti benang, atau dapat dipilih menjadi filamen dan tali. Kegunaannya untuk apa? Material komposit, lembaran kertas, atau juga sebagai bahan kosmetik. Jenis serat dibedakan menjadi 2, yaitu serat alam dan serat buatan atau serat sintetik. Yang pertama adalah serat alam. Apa itu serat alam? Serat alam adalah serat tekstil yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan barang-barang galian dibedakan menjadi 3, yaitu serat protein, serat yang berasal dari hewan. Yang kedua adalah serat selulosa atau serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga adalah serat mineral, yaitu serat tekstil yang berasal dari barang-barang galian. Berikut adalah skema dari serat alam. Silahkan kalian perhatikan. Serat alami yang pertama adalah serat selulosa atau tumbuhan. Digolongkan menjadi 4, yang berasal dari serat biji, serat daun, serat batang, dan juga serat buah. Manfaatnya untuk apa? Biasanya serat selulosa ini digunakan untuk kertas dan kain. Serat tumbuhan yang pertama yaitu yang berasal dari serat biji. Contohnya adalah kapas dan kapuk.
Berikut adalah gambar serat yang berasal dari kapas dan juga berasal dari kapuk. Serat tumbuhan yang kedua jenisnya berasal dari serat daun. Contohnya adalah daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Ada serat daun nanas, serat mendong, serat daun berduri, sisal rope, sisal fiber. Jenis serat ketiga yang dari tumbuh-tumbuhan adalah serat batang, yaitu serat yang berasal dari kulit atau bagian batang yang keras. Contohnya jute, kenaf, rotan, flek, serat kedelai, serat pisang, linen, rami, goni, hennep, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, ion kori, rosella, urena, dan sun. Kemudian ada lagi batang merang padi, gandum, barley, bambu, dan rumput. Nah, pada slide berikut kalian bisa perhatikan contoh-contoh serat daripada batang yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ini adalah gambar serat dari kenaf dan juga rotan. Dan ini adalah gambar dari serat flek, ray, dan juga fiber. Di slide berikut bisa dilihat ini adalah serat batang anggrek, serat mahkota dewa, serat batang bambu, dan juga serat batang beringin. Serat berikutnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah serat buah, yaitu contohnya sabut kelapa. Dan ini adalah tampilan dari sabut atau serabut kelapa yang sudah diolah. Setelah diolah, biasanya kalian menemukan serat dari buah ini seperti gambar ini ya. Ada yang bisa dibuat menjadi pot, ada yang dibuat menjadi keset. Serat kedua setelah serat tumbuhan adalah serat hewan atau protein. Dibedakan menjadi dua, yaitu stapel atau wall, dan yang kedua adalah filamen atau sutra. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu stapel atau wall. Stapel atau wall yaitu rambut, serat yang berbentuk rambut hewan. Contohnya adalah wool, sheep wool, jadi rambut pada domba. Goat hair, alpaka, dan juga rambut kuda. Pada slide berikut kalian bisa melihat di sini bentuk daripada domba. Nah, lihat bulu-bulunya, kemudian juga serat dari alpaka. Dan ini proses setelah dia diambil bulunya, kemudian dipintal dan menjadi benang. Pada proses pengambilan wool atau rambutnya itu ada yang menggunakan secara tradisional dan modern. Serat yang kedua yang berasal dari hewan yaitu serat filamen atau sutra, yaitu serat yang berbentuk jaringan yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Dan kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, di sini ada gambarnya ya, gambar ulat sutra yang kemudian dipintal menjadi benang. Dan ini adalah proses ulat sutra menjadi silk. Dari ulat kemudian menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong dipintal dan akhirnya menjadi silk. Setelah serat alam, maka ada namanya serat sintetis atau buatan. Apa itu serat sintetis? Yaitu serat buatan manusia yang berasal dari bahan petrokimia. Tapi ada juga yang bersifat alami seperti rayon.
Dan macam-macam serat buatan itu antara lain serat kaca, serat logam, dan serat karbon. Ini adalah tampilan gambar macam serat buatan, serat kaca, serat logam, dan juga serat karbon. Ada lagi namanya serat polimer, yaitu bagian dari serat sintetis terbuat melalui proses kimia dan biasanya digunakan untuk membuat botol atau plastik. Setelah melihat tayangan tadi, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal itu adanya di e-learning ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian buka web e-learningnya di mtsn31jkt.com. Kalau sudah terbuka, kalian login, masukkan username dan password. Langkah yang kedua, kalian pilih mapel prakarya sesuai dengan kelas kalian. Yang ketiga, konfirmasi kehadiran untuk absensi. Yang keempat, klik CBT-nya, kemudian kalian kerjakan. Nah, kalau sudah selesai, silahkan log out. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.